Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadika al-jari wa jum'ani bi fi kulli aswari wa ala alihi wa sahbihi nur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sabbit lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita yang tepat di penuh dengan keberkahan ini. Yang saya hormati, saya muliakan Mudirul Ma'had Tarbiyah Nabawiyah, guru kita Al-Ustaz Ahmadul Mujul Matahumullah bitul hayatih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pada umur sehat walafiat zahir maupun batin. Allah mudahkan segala urusan dunia akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan dalam perjalanan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Juga salam penghormatan saya sampaikan kepada seluruh hadirin hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur yang panjang sehingga kita bisa dapat bertemu dengan tahun baru ini 1448 Hijriah. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur panjang tujuannya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita agar di tahun baru ini kita menjadi orang-orang yang lebih bermanfaat. Sebagaimana itu mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan di tahun baru ini agar kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah, menambahkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini hanya sesaat, ad-dunya sa'ah. Dunia itu hanya sekejap, dunia itu hanya sesaat. Maka tahun baru Islam ini mengingatkan kita bahwasannya waktu itu terus berjalan, hari terus berganti. Kemarin 1447 Hijriah, sekarang kita masuk di 1448 Hijriah. Artinya apa? Hari demi hari berlalu, waktu demi waktu berlalu, tahun demi tahun berganti. Ini mengingatkan kita apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di dunia ini, modal kita hanyalah waktu. Waktu Rasul Mal. Waktu itu modal utama kita di dunia ini. Sebagaimana Imam Hasan al-Basri mengatakan, "Ya ibn Adam, innama antal ayyam, fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk." Wahai anak cucu Adam, ketahuilah hakikatnya hidupmu ini hanyalah hanyalah kumpulan hari, enggak lebih. Maka dikatakan dalam syair yang lain, "Dakatuka bil mar'i ghailatun lahu, innal hayata daqiqu wa thawani." Wahai anak cucu, wahai manusia, andaikan detak jantung kita bisa berbicara dan kita bisa mendengar, maka detak jantung akan berkata kepada kita, "Hai manusia, hidupmu ini hanya kumpulan detik, hidupmu ini hanya kumpulan menit, detik demi menit, menit demi jam, jam jadi hari, hari jadi waktu, hari jadi bulan, bulan jadi tahun, tahun demi tahun berganti." Maka itu semua tidak akan selamanya, kita semua akan mati dan itu semua akan kita alami semuanya. Maka Imam Hasan Basri mengatakan, "Ya ibn Adam, innama antal ayyam." Wahai anak cucu Adam, ketahuilah hidupmu ini hanya kumpulan hari-hari. Fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Maka sadarlah, satu hari yang berlalu maka hilang sebagian daripada hidupmu. Satu hari yang berlalu maka hilang sebagian daripada dirimu. Maka kita gunakan di waktu tahun baru ini memanfaatkan waktu-waktu kita untuk hal-hal yang manfaat, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kalian ingin sukses dunia akhirat, kuncinya satu, yaitu manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Kalau Anda lihat orang-orang yang sukses urusan dunia, lancar rezekinya, kaya raya, tajir melintir, bisnisnya sukses, jabatan setinggi-tingginya, pasti orangnya komitmen dengan waktu. Karena tidak ada orang yang sukses yang membuang-buang waktu. Ingin sukses urusan akhirat, lancar urusan dunia akhiratnya, manfaatkan waktu. Karena saking berharganya waktu, Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an demi waktu. Allah Subhanahu wa taala jika bersumpah dengan sesuatu, maka itu menunjukkan bagaimana keagungan sesuatu tersebut. Misal Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bagaimana kemuliaan Al-Qur'an, maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Allah bersumpah dalam Al-Qur'an, wal Qur'anil Hakim. Allah bersumpah dalam Al-Qur'an demi Al-Qur'an, berarti Allah ingin menunjukkan bagaimana keagungan Al-Qur'an. Allah bersumpah demi kota Makkah, la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan kota ini, yaitu kota Makkah Al-Mukarramah, Makkah mulia, Makkah agung. Maka Allah bersumpah dalam Al-Quran demi kota Makkah, artinya Allah ingin menunjukkan bagaimana mulia kota Makkah. Begitu juga dengan waktu berharga, waktu mulia. Maka Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal asri, demi masa, demi waktu. Bahkan bukan hanya di ayat ini. Allah berfirman dalam ayat-ayat yang lain, wal laili idza yaghsha, wal laili idza as'as. Allah bersumpah demi malam hari. Malam hari merupakan bagian dari waktu.
Allah bersumpah wan nahari idza tajalla. Allah bersumpah demi siang hari. Siang hari merupakan bagian dari waktu. Wa subhi idza tanafas. Allah bersumpah demi waktu subuh. Waktu subuh merupakan bagian dari waktu. Wal fajri wa layalil ashr. Allah bersumpah demi waktu fajar. Waktu fajar merupakan bagian dari waktu. Allah bersumpah wa duha wa lili idza saja. Allah bersumpah demi waktu duha. Waktu duha merupakan bagian dari waktu. Andai satu kali saja Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang sesuatu, maka itu sudah menunjukkan bagaimana kemuliaan dan keagungan sesuatu tersebut. Lalu bagaimana jika Allah sumpahnya berkali-kali? Allah berkali-kali bersumpah dengan Al-Qur'an dengan waktu, maka berarti Allah ingin menunjukkan saking berharganya, saking mulianya waktu di hidup kita ini. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita duduk pada saat ini Allah berikan kita kesempatan untuk di tahun baru ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita, wahai manusia, engkau ini hidup berpacu dengan waktu. Engkau ini hidup beradu dengan waktu. Maka andai engkau manfaatkan hidupmu dengan waktu-waktu untuk hal-hal yang manfaat, untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat bagi manusia, maka engkau akan sukses di akhiratnya. Tetapi jika engkau menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu, maka sampai tiba akhirnya orang-orang lain beruntung sukses dunia akhirat, engkau rugi urusan dunia dan urusan akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tahun baru Islam ini mengingatkan kita bahwasannya waktu itu terus berjalan. Makanya para ulama zaman dahulu mereka betul-betul menghargai waktu, betul-betul memuliakan waktu. Sampai ada ulama besar ahli hadis, Syekh Abdul Fattah Al-Buzdah, juga mengarang kita memiliki madu zaman yang dari ulama. Betapa berharganya waktu bagi para ulama. Karena para ulama mereka cerdas, mereka sadar, mereka memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Maka di sini beliau beberapa cerita bagaimana perhatiannya para ulama terhadap waktu. Ada satu kisah seorang tabi'in bernama Qais. Qais adalah orang yang tidak mau membuang-buang waktunya, selalu memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Maka pada suatu saat ada seorang datang kepada ini tabi'in, ingin mengajak gosip, ingin mengajak ngobrol hal-hal yang tidak bermanfaat. Ngobrol urusan dunia. Maka apa jawab Qais? Ya, aku mau ngobrol sama ente. Tetapi ada syaratnya satu. Amsi bisyams. Ente tahan itu matahari, jangan sampai matahari bergerak. Kalau matahari tidak bergerak, berarti waktu tidak jalan. Kalau waktu tidak jalan, baru ana ngomong sama ente urusan dunia sekalipun, urusan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tetapi kalau ente tidak bisa menahan itu matahari, berarti waktu ana jalan. Kalau waktu ana jalan, ana ngomong yang gak manfaat, ana ngomong urusan dunia, maka ana akan rugi dunia akhirat. Saking berharganya waktu, saking menghargainya waktu, maka kita gunakan tahun baru ini. Di kesempatan ini Allah berikan kita umur yang panjang untuk memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita duduk pada saat ini dalam rangka milad Majlis An-Nabawiyah yang ke-14, di mana majlis-majlis ta'lim seperti ini merupakan wadah. Majlis seperti ini merupakan kendaraan bagi orang-orang untuk mengenal Rasulullah, untuk mengenal para pewaris Nabi Muhammad, untuk mengenal para sahabat, mengenal para tabi'in. Majlis-majlis seperti ini merupakan wadah untuk orang-orang yang mendekat kepada Allah, untuk orang-orang yang ingin mendekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Majlis ta'lim, majlis zikir, majlis salawat, majlis seperti ini adalah perkumpulan Nabi Muhammad. Ini warisan Nabi Muhammad SAW. Jika kalian ingin melihat bagaimana perkumpulan Nabi dengan sahabat di zaman dahulu, maka kita berkaca, kita bercermin. Seperti inilah perkumpulan Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Kita semua yang hadir pada saat ini, yang laki, yang perempuan, yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, yang bodoh, yang pintar, kita semua duduk di satu tempat pada saat ini ingin mendapatkan warisan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak mewarisi harta, tahta, pangkat, jabatan, emas, perak, rupiah, dolar. Tetapi Nabi Muhammad mewarisi majlis-majlis ilmu. Nabi Muhammad mewarisi amal, ilmu, khauf, zuhud, sabar, qanaah, khasyah. Inilah warisan Nabi Muhammad SAW. Dan kita duduk pada saat ini ingin mendapatkan warisan Nabi Muhammad. Nah, kalau kita sudah mendapatkan warisan Nabi Muhammad, apakah ada warisan yang lebih mulia daripada warisan Nabi Muhammad? Warisan yang lebih agung, yang lebih berharga daripada warisan Rasulullah SAW? Karena tidak ada warisan peninggalan yang lebih istimewa daripada peninggalan Rasulullah SAW. Karena warisan Nabi Muhammad SAW itu adalah ilmu, itu adalah amal, itu adalah cahaya bagi kegelapan, itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang tersesat. Warisan Nabi Muhammad SAW bagaikan mata bagi orang-orang yang buta, bagaikan mulut bagi orang-orang yang bisu, bagaikan telinga bagi orang-orang yang tuli. Maka tidak ada warisan yang lebih mulia
peninggalan yang lebih berharga, warisan yang akan menguntungkanmu dunia akhirat, membahagiakanmu dunia akhirat, membuatmu senang dunia akhirat selain daripada warisannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan hatinya kita di tahun baru ini, di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampun dosa-dosa kita di tahun lalu maupun tahun yang akan datang. Allah ampun dosa-dosa kita semua. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang punya urusan Allah mudahkan urusannya, yang punya hutang Allah lunaskan segala hutang-hutangnya. Dan mudah-mudahan majelis Nabawiyah menjadi majelis yang penuh barakah, penuh istiqamah, selalu istiqamah menyiarkan dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi fanfa'na ibarakatihim wa hadina usna bihurmatihim wa abisna fi tariqatihim wal ma'afati min al-fitani wa magum bil amru wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.